Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Elvarina Permatasari, peserta Latsar Angkatan 1 kelas C kelompok 3. Saat ini saya akan mewawancarai masyarakat terkait dengan nilai-nilai dasar anti korupsi dan permasalahan korupsi yang ada di Indonesia. Baik Bu, boleh tahu. Selamat siang Bu. Ya, nama Ibu siapa? Namanya Vera Aryani. Ibu Vera. Baik Bu, saya akan mengajukan 3 pertanyaan terkait dengan permasalahan korupsi di Indonesia. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan permasalahan korupsi yang ada di bangsa kita sekarang? Kalau masalah korupsi sih saya sih makin marak ya. Contoh korupsi yang terbaru ini yang pernah Ibu dengar apa ya Bu? Hanya saja mengenai dana bantuan sosial. Ya, Lantas Bu, apa saja nilai-nilai yang harus ada dalam diri kita agar menjaga diri dari perbuatan korupsi Bu? ya, kalau untuk menjaga dari itu kan bisa saja misalnya kalau itu tergantung pertama itu kejujuran itu kan. Kedua mungkin gimana seseorang ya. Dan kedisiplinannya itu bisa. Yang terakhir Bu, apa harapan Ibu terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia ini Bu? Kalau harapan saya sih sebagai masyarakat maunya sih korupsi ini kalau bisa dihentikan gitu. Iya. Misalkan biar negara kita ya lebih maju gitu ya masa depan. Baik, sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novita, peserta Latsar CPNS Provinsi Riau tahun 2021. Mungkin boleh sebelumnya diperkenalkan dulu nama adik siapa? Perkenalkan, nama saya Evilianisa, biasanya dipanggil Nisa, dari Politeknik Kaltex Riau. Generasi berapa, Dek? Dari generasi G19, Kak. Nah, jadi kakak ada tugas nih tentang korupsi. Kira-kira boleh nggak kakak nanyain beberapa pertanyaan ke adik? Boleh, Kak? Yang pertama, bagaimana pendapat adik tentang korupsi yang ada di Indonesia? Menurut saya sih korupsi di Indonesia sudah merajalela. Karena tidak hanya para pejabat saja yang melakukannya, tindak korupsi, tetapi masyarakat juga melakukan tindak korupsi itu. Korupsi yang dilakukan masyarakat seperti ketika melakukan perdagangan, lalu pedagang tersebut memilih harga yang mempunyai untuk yang banyak untuk mereka. Kalau korupsi di deretan pejabat sih seperti mengambil uang pajak yang dibayarkan masyarakat, malah diambil pejabat untuk keperluan individunya dan tidak memikirkan penyebabnya. Baik. Nah, kalau gitu menurut Adek nilai apa aja sih yang ada harusnya di dalam diri seseorang biar bisa menjaga diri dari perbuatan korupsi itu? Menurut saya ya Kak, seseorang harus memiliki sifat jujur tentunya. Peduli, disiplin, tanggung jawab, dan adil agar bisa menjaga diri sendiri dari perbuatan korupsi tersebut. Nah, setelah itu apa harapan Adek kira-kira terkait permasalahan korupsi yang ada di negara kita ini? Untuk harapan saya mengenai korupsi di Indonesia hal ini semoga tidak ada lagi ya para pejabat atau masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi. Kalaupun ada yang melakukan tindakan pidana tersebut harus segera dihukum seberat-beratnya ataupun dihukum mati. Sehingga para pejabat yang akan melakukan akan takut atau adalah jerahnya gitu kan dalam melakukan tindak korupsi tersebut. Oke, terima kasih Ade Ica atas waktunya udah mau kakak interview. Mungkin sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, pandangan Bapak Vicky terhadap korupsi yang ada di Indonesia? Terima kasih. Kalau kita berbicara tentang korupsi di Indonesia, sebaiknya kita mengerti dulu atau menyamakan persepsi kita mengenai apa itu korupsi atau definisi korupsi. Nah, kalau saya coba kutip dari KBBI dan saya coba sederhanakan, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap waktu, uang yang bisa merugikan suatu negara. Dalam kasus ini adalah negara Indonesia. Nah, tadi kita berbicara tentang korupsi yang ada di Indonesia. Menurut catatan kasus korupsi yang sudah diungkap oleh KPK, sebenarnya tindakan korupsi tersebut kalau bisa kita bilang adalah tindakan yang terstruktur dan terorganisir dengan baik. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena contoh-contoh sudah membuktikan bahwa adanya keterlibatan orang-orang dari level atas maupun sampai level bawah terhadap di dalam kasus-kasus korupsi tersebut. Dan yang paling banyak terjadi atau paling banyak kasus yang terungkap menyimpulkan bahwa faktor lingkungan pekerjaan sebenarnya. Nah, itu faktor lingkungan pekerjaan atau lingkungan kerja itu juga banyak andilnya terhadap kasus korupsi. Karena yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau kasus korupsi itu atau tindakan korupsi itu terstruktur, terorganisir di dalam suatu lingkup pekerjaan. Oh iya, sebaiknya nilai apa saja ya Pak ya yang harus dimiliki seseorang agar terhindar dari tindakan korupsi seperti itu Pak? Iya, kalau menurut saya ada beberapa nilai-nilai dasar yang harus mereka miliki, tapi yang paling utama karena biasanya itu faktor dari dalam diri sendiri yang pertama. Jadi nilai-nilai dasar yang harus dimiliki menurut saya adalah nilai keimanan sebenarnya. Karena kita ini makhluk yang mempunyai Tuhan ya, dan sesuai dengan Pancasila kita juga, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai keimanan itu adalah faktor terpenting. Karena kita tidak selamanya berada di lingkungan atau berada di lingkungan sosial. Kadang kita berada di kesendirian, kita lebih ke tidak terekspos oleh banyak orang, tapi kita harus selalu ingat nilai keimanan tersebut kita bisa jika nilai keimanan tersebut kita miliki, kita akan selalu merasa berada bersama dengan Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi kita bisa membatasi atau menahan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah itu. Nah, selain nilai keimanan, yang paling penting adalah kejujuran. Nah, kejujurannya adalah sesuatu yang mahal untuk zaman sekarang ya. Itu sangat jarang orang yang memiliki nilai kejujuran, saya bilang 100% gitu. Hampir-hampir tidak ada. Nah, yang terakhir Pak, setuju sekali saya dengan pendapat Bapak tadi. Yang terakhir ini, apa harapan Bapak terkait tindakan korupsi yang ada di Indonesia Pak? Harapan untuk Indonesia? Pastinya yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai dasar tadi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang terlibat langsung di instansi pemerintahan, instansi swasta, dan sebagainya, untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang sudah kita bicarakan tadi, seperti nilai keimanan, nilai kejujuran, dan sebagainya. Nah, tapi tidak hanya cukup sampai di situ, karena kita tidak bisa mengontrol apakah nilai-nilai tersebut benar-benar dimiliki oleh setiap individunya. Itu kita tidak bisa mengontrol. Nah, apa yang bisa kita kontrol? Mungkin saran saya kepada pemerintahan untuk mungkin bisa meniru atau mengambil pelajaran kepada negara-negara yang berhasil menurunkan tingkat korupsi di negara mereka. Mungkin bisa seperti studi banding. Apa yang mereka terapkan, kok bisa ya mereka menurunkan tingkat korupsi sedemikian rupa. Jadi mungkin salah satu contohnya ada negara tertentu yang menerapkan hukum yang cukup ekstrim atau cukup reasonable, beralasan kepada tindakan atau pelaku-pelaku tindakan korupsi ini, seperti hukuman berat, ataupun bahkan ada yang hukuman mati sekalipun. Nah, itu
memberikan efek yang cukup signifikan kepada tiap-tiap individunya sehingga mereka tidak berani melakukan tindakan korupsi itu. Korupsi merupakan tindakan kejahatan karena dampaknya yang sangat luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Sebagai seorang ASN yang merupakan pelayan publik, maka diharapkan untuk memiliki nilai-nilai anti korupsi dan tindakan sadar anti korupsi dalam melakukan tugasnya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan transparan. Penyebab terjadinya korupsi ada berbagai macam, tergantung pada konteksnya. Seperti yang kini marak di Indonesia, kasus korupsi banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan. Faktor penyebabnya adalah sifat tamak, moral yang tidak kuat, gaya hidup konsumtif, kurang memadainya sistem akuntabilitas, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Solusi agar terhindar dari korupsi yaitu punya mental kaya dan banyak bersyukur, dekatkan diri pada agama, jangan berorientasi pada uang, bersikap jujur, dan tumbuhkan rasa tanggung jawab dari hal yang kecil. Dampak korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, namun juga dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan, baik yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Dampak korupsi pada kerusakan kehidupan dikaitkan dengan tanggung jawab manusia sebagai yang diberi amanah. Untuk memicu kesadaran itu, maka PNS perlu bersikap anti korupsi. Membiarkan korupsi hari ini akan memusnahkan dasar keadilan sampai ke generasi yang akan datang. Oleh karena itu, mari tanamkan sikap anti korupsi untuk masa depan yang lebih baik. Kesadaran diri anti korupsi harus dibangun melalui pendekatan spiritual dengan selalu ingat akan tujuan keberadaannya sebagai manusia di muka bumi dan selalu ingat kehidupannya harus dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya dapat menjadi benteng yang kuat untuk mencegah perilaku anti korupsi. Tanggung jawab spiritual yang baik pasti akan menghasilkan niat yang baik dan mendorong untuk memiliki visi dan misi yang baik hingga selalu memiliki semangat untuk melakukan proses atau usaha terbaik agar dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Titik bahaya korupsi tidak hanya dilihat dari kebocoran uang negara, tapi juga dilihat dari menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara secara keseluruhan. Kita sebagai ASN masa kini tidak perlu angkat senjata ataupun membunuh musuh seperti pada masa perjuangan dahulu. Cukup dengan tidak korupsi, itu sudah sangat membantu negara kita. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. ASN hebat, ASN bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.